Lalu ada garam secukupnya, merica bubuk, abon cabai, bubuk kentang goreng, abon rumput laut, dan daun jeruk sudah digoreng secukupnya. Langkah-langkahnya berupa mencampur tepung, ayam giling, telur, daun bawang, dibumbui dengan garam dan merica, menuangkan air dan mengulangi adonan, lalu membentuk adonan lonjong-lonjong, ditusuk dengan lidi agar tidak meledak, lalu menggoreng basreng dalam minyak sampai setengah matang, hingga berubah warna. Kedua, ada keripik basreng ekonomis, di mana bahan-bahannya berupa 250 tepung kanji, 80 ml air, 1 bungkus mie instan kuah, 1 butir telur ayam, 1 sendok margarin, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 batang seledri, dan 1 batang daun bawang. Cara membuatnya berupa meremas-remas mie instan dan direbus hingga matang, lalu ditiriskan airnya. Mencampur mie instan, bumbu, daun bawang, seledri, margarin, telur, kaldu bubuk, dan kanji hingga merata. Lalu menuangkan air ke dalam adonan, diulangi hingga kalis. Lalu membentuk adonan lonjong-lonjong dan ditusuk dengan lidi. Lalu menunggu basreng hingga dingin dan diiris tipis. Digoreng kembali hingga renyah. Yang ketiga, ada keripik basreng pedas, di mana resepnya berupa 500 gram bakso siap pakai, 20 gram abon cabai, lalu minyak goreng seutuhnya. Dibuat dengan iris tipis bakso terlebih dahulu, memanaskan minyak goreng dan menggoreng dengan api sedang sampai garing dan renyah, lalu masukkan bakso goreng dan abon cabai ke dalam toples yang tertutup rapat, lalu dikocok hingga tercampur rata. Selanjutnya ada resep keripik basreng pedas rasa daun jeruk. Ada keripik basreng ikan. Ada keripik basreng udang. Dan yang terakhir ada keripik basreng pedas manis. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yakni Dewi. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Dan yang terakhir yaitu menurut Az-Zahra pada tahun 2021 ada resep basreng daun jeruk dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu basreng pedas daun jeruk. Apabila didasarkan pada resep di internet, kami menuliskannya sebagai berikut. Bahan-bahannya: 500 gram bakso ikan, 4 siung bawang putih, setengah ruas kencur, 5 lembar daun jeruk, kaldu jamur secukupnya, cabai merah bubuk secukupnya, tepung tapioka secukupnya, garam secukupnya, dan minyak secukupnya. Cara pembuatannya: pertama, siapkan bahan. Yang kedua, lumuri bakso dengan tepung. Yang ketiga, goreng bakso hingga matang. Yang keempat, tumis beberapa bahan. Dan yang kelima, goreng lagi bakso dengan bahan lainnya. Berdasarkan uraian di atas, ada 24 inovasi dari makan bakso yang bisa kita kembangkan. Bakso ini bisa dikembangkan dengan menggunakan berbagai rempah seperti bubuk cabai, keju, dan jeruk, dan sebagainya. Nah, pada proposal ini, kami sebagai penulis tertarik untuk mengembangkan usaha makan basreng pedas daun jeruk karena mudah dibuat dan diminati. Adapun cara membuat basreng pedas daun jeruk bisa dirinci sebagai berikut. Bahan-bahannya: 500 gram bakso ayam, 5 lembar daun jeruk, MSG secukupnya, cabai merah bubuk secukupnya, tepung tapioka secukupnya, dan minyak secukupnya. Cara membuatnya: potong bakso menjadi bentuk panjang, lumuri bakso dengan tepung, goreng bakso hingga matang, tumis beberapa bahan, campur bakso dengan bahan lainnya, dan siap untuk disajikan. Pada poin keempat, yaitu metodologi, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Novi. Waktunya siap untuk dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi. Adapun proposal usaha ini menggunakan metode penelitian tindakan dengan rincian skema perancangan, tindakan pengamatan, refleksi. Adapun rincian skema bisa dilihat sebagai berikut. Yang A, perancangan.
Adapun perancangan yang akan dilakukan adalah penulis akan mengembangkan minuman usaha es teh tarik cincau dan makanan basreng pedas daun jeruk. Untuk resep es teh tarik cincau dan makanan basreng pedas jeruk bisa dilihat pada halaman 20 sampai dengan 42. Untuk harga es teh tarik cincau akan dijual sebesar 7.000 per porsi dan basreng pedas daun jeruk sebesar 6.000 per porsi. Dan untuk satu paketnya dijual dengan harga 12.000 sehingga bisa menghemat harga 1.000 dari harga ecerannya. Terima kasih. Baik, untuk tindakan atau action akan dilanjutkan oleh novis sebagai sambungan dari metodologi yang sudah dibicarakan. Waktunya dipersilakan. Yang B, tindakan. Proyek proposal usaha ini diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan. Adapun rincian waktu proyek ini dilaksanakan dengan rancangan jadwal sebagai berikut. Di sini bisa dilihat tabel kegiatan dalam kelompok kami yang dilaksanakan rancangan jadwal dari bulan Januari hingga Maret. Yang C, pengamatan. Pengamatan akan dilakukan pada kegiatan jual beli di kelas 10, 11, dan 12. Diharapkan kegiatan jual beli pada kelas 10, 11, dan 12 meningkat dan menghasilkan laba bersih yang berguna untuk uang kas kelas dan siswa mendapatkan pengalaman dan menjalani usaha kecil itu. Yang D, refleksi. Hasil refleksi dari proposal usaha ini dapat memberikan kesimpulan yang memuaskan dan saran yang berguna bagi pengamatan kegiatan wirausaha sekolah, penggerak, dan juga mengusahakan keterampilan siswa dalam menjalani usaha kecil. Baik, untuk poin kelimanya, salah satu teman kami akan mengemukakan mengenai rincian fixed cost, variable cost, biaya produksi, HPP, gross profit, dan net profit proposal pada usaha kami. Untuk waktunya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fixed cost atau FC. Fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Contoh biaya tetap termasuk pembayaran sewa, gaji asuransi, pajak properti, biaya bunga, depresiasi, dan kemungkinan beberapa utilitas. Baik, selanjutnya kita bisa lihat di sini ada tabel tentang alat-alat dan mesin produksi yang akan kita gunakan untuk memproduksi basreng dan es teh. Yang pertama ada teko dengan jumlah 2. Selanjutnya ada kompor dengan jumlah 1. Yang ketiga mangkok besi dengan jumlah 3. Yang keempat saringan teh dengan jumlah 4. Toples gula dengan jumlah 1. Piring dengan jumlah 4. Dan pisau dengan jumlah 2. Kami menuliskan semua dengan Rp0 dikarenakan kami sudah mempunyai barang-barang yang tertera. Selanjutnya adalah variable cost. Biaya variabel adalah biaya perusahaan yang bisa berubah secara proporsional tergantung produksi yang dikeluarkan. Biaya variabel bisa naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Biaya variabel akan naik saat produksi meningkat dan turun saat produksi juga menurun. Tidak seperti biaya tetap yang sifatnya tidak tergantung dengan proses produksi. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung,
upah lembur, dan komisi. Berikut adalah tabel variable cost-nya. Yang pertama, satu kotak teh Sariwangi dengan harga satuan Rp10.000, jumlahnya 2, sehingga totalnya menjadi Rp20.000. Yang kedua, gula 1 kilo dengan harga satuan Rp13.500, jumlah 2, sehingga totalnya menjadi Rp27.014. Tepung sasa bumbu pedas dengan harga satuan Rp5.000, kita belinya 40, sehingga totalnya menjadi Rp200.000. 12 masako 1 saset dengan harga satuan Rp500, kita belinya 40, sehingga totalnya menjadi Rp20.000. 16 bon cabe level 30 saset, harga satuannya Rp2.000, kita membelinya 45, sehingga totalnya menjadi Rp90.000. Jadi, total harga bahan baku satu periode dari pembelian borongan di grosir adalah Rp1.257.000. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bisa melihat di sini lanjut scroll ke bawah. Kita bisa melihat bahwa biaya bahan baku per 1 unit produksi adalah Rp2.765. Selanjutnya. Oke, biaya overhead. Jadi biaya overhead per unit kita adalah Rp750. Lanjut. Selanjutnya adalah tabel harga pokok produksi atau HPP. Jadi biaya bahan baku per unitnya tadi sudah disebutkan Rp2.765. Biaya overhead per unit Rp750. Harga produksi ditambah overhead sama dengan Rp3.515. Kita menginginkan keuntungan 175%, sehingga harga pokok produksi atau HPP menjadi Rp9.665. Oke, selanjutnya ini adalah tabel kalkulasi gross profit. Kalkulasi apa ini ya? Kalkulasi biaya produksi. Ya, ini dia. Bisa dilihat tabelnya. Ya, scroll lagi ke bawah. Ya. Oke. Baik, di sini saya Kamel Alih. Berikut adalah daftar pusaka ya, dari informasi-informasi yang kami dapatkan. Oleh karena itu, karena kami sudah mempresentasikan proposal kami, dan kami akan menutupi dengan Parmesanti. Tapi sebelum itu, apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang kami buat dalam melakukan presentasi ini, kami minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan Parmesanti. Om Santi Santi Om Santi. Santi 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 Om. Santi.